Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Di pagi yang cerah ini, kembali lagi bersama Miss Lili dalam video pembelajaran kumis kupas materi bersama Miss. Sebelum memulai aktivitas pagi ini, teman-teman jangan lupa sarapan ya. Karena membiasakan sarapan yang sehat dan bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan untuk mendukung aktivitas kalian. Jadi teman-teman harus bersemangat sarapannya. Pembahasan materi hari ini masih di subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia, dan masuk pada pembelajaran 4. Materi apa saja ya yang akan kita pelajari di pembelajaran 4 kali ini? Silakan teman-teman simak penjelasan dari Miss berikut ini. Hari ini kita akan belajar materi dongeng dan keberagaman individu di lingkungan sekitar. Sebelum ke penjelasan materi berikutnya, terlebih dahulu, Miss Lili akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca dongeng, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menyebutkan keberagaman sifat individu atau sifat baik dan sifat tidak baik sebagai wujud pengamalan sila Pancasila. Berikut adalah gambar yang menunjukkan anak-anak sedang bermain loncat tali. Permainan loncat tali biasanya menggunakan skipping ya teman-teman. Nah, Miss mau tanya nih, apakah teman-teman pernah melakukannya? Apakah teman-teman juga pernah bermain loncat tali? Jika pernah, di mana kalian melakukannya? Apakah di rumah atau di lapangan sekolah? Apalagi bermainnya bersama teman-teman. Pasti seru ya. Oh iya, permainan loncat tali itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Apa itu permainan loncat tali? Permainan lompat tali atau loncat tali adalah sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Wah, seru sekali ya permainan lompat tali. Apalagi bermainnya bersama teman-teman di sekolah. Nah, teman-teman, tidak hanya manusia ya yang bisa melakukan gerakan meloncat, melompat, berlari. Hewan juga ada loh yang bergerak dengan cara meloncat, seperti kelinci. Ada burung yang bisa bergerak dengan cara terbang, dan masih banyak contoh lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan sama-sama belajar memahami dan mencermati teks pada cerita dongeng fabel yang berjudul Ayam dan Elang yang terdapat di buku paket halaman 62. Nah, tapi sebelum teman-teman mendengarkan cerita dongeng selanjutnya, Miss Lili mau tanya dulu nih sama teman-teman, apa yaitu fabel? Apakah teman-teman tahu apa itu fabel? Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Nah, tokoh tersebut dapat berpikir, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik, ada yang juga yang tidak baik. Misalnya berkarakter jujur,
pintar, senang bersahabat, ceroboh, sombong, suka menipu, dan lain sebagainya. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral. Kenapa? Karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana ceritanya antara ayam dan elang? Yuk langsung aja simak ceritanya. Cekidot. Seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri pada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu." "Mengapa kamu ingin dapat terbang, ayam?" "Aku ingin menghindar dari kejaran musuh-musuhku." "Sayapmu pendek, kau tidak mungkin dapat terbang. Ini aku pinjami jarum emas milikku." "Untuk apa jarum emas ini?" "Sulam sayapmu agar bisa terbang." "Benarkah, elang?" "Cobalah. Namun, jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi aku akan mengambilnya." "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Ayam jago segera menyulam sayap kanannya. Meskipun baru sebelah sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang walau belum setinggi elang. Kemudian, datanglah ayam betina. "Ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar?" "Hai ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang." "Bagaimana mungkin?" "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang." "Aku juga ingin dapat terbang. Pinjamilah aku jarum emas itu, elang." "Ini, ambillah." Ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. Kemudian datanglah burung elang menghampiri ayam jago. "Hai ayam, mana jarum emasku?" "Maaf elang, jarum emasmu hilang." "Bagaimana bisa hilang? Aku tidak tahu di mana meletakkannya." "Kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini aku akan memangsa seluruh keturunanmu." Burung elang pun sangat marah kepada ayam jago. Sejak saat itulah, anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Lalu keluarlah kata-kata burung elang yang mengancam ayam jago. "Mulai saat ini dan seterusnya, jangan harap anak cucumu aman dari ancaman bangsaku, yang akan terus-menerus memburu anak cucumu dan keturunanmu, sebelum engkau menemukan jarum emas milik raja bangsa burung," ucap sang elang, lalu terbang membumbung tinggi ke angkasa. Semenjak itulah sampai sekarang, bangsa ayam masih terus mencari jarum emas di setiap tempat yang dijumpai dengan cara mengais-ngais tanah. Dia, sang ayam, berharap dapat menemukan benda pusaka milik sang raja burung. Oke teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dongeng ayam dan elang. Pesan moral apa ya yang terdapat pada dongeng ayam dan elang? Nah, ada beberapa pesan moral yang terdapat pada dongeng ayam dan elang.
Yang pertama, jika kita sudah berjanji dengan siapapun, jangan mengkhianati janji tersebut. Sebab janji adalah hutang yang harus dibayar ya teman-teman. Pertahankanlah setiap kepercayaan yang diberikan orang lain agar tetap dipercaya dan jadilah orang yang amanah. Dalam dongeng Ayam dan Elang, ayam jago tidak amanah. Dia bersikap ceroboh. Sedangkan elang, dia sudah bersikap baik, mau menolong. Tapi ayam jago tidak bisa menjaga amanah dari burung elang. Dia sudah menghilangkan jarum emas milik si elang. Oke, mesti ulangi lagi ya teman-teman. Sifat ketiga tokoh dalam dongeng di atas berbeda-beda. Ada yang sifatnya suka menolong seperti elang. Ya, elang sudah berbaik hati. Dan ada juga yang sifatnya ceroboh seperti ayam jago yang sudah menghilangkan jarum emas milik elang. Oke teman-teman, Miss Li jelaskan kembali ya, bahwa hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya, kucing berkaki 4, berbulu, dan juga bersikap manja pada tuannya. Sedangkan kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Sifat seseorang merupakan ciri atau karakter orang tersebut. Sifat setiap orang berbeda ya teman-teman. Seperti halnya sifat Noni dan Naya berikut. Noni memelihara kelinci. Noni sayang pada kelincinya. Jika kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Noni memiliki sifat penyayang terhadap hewan. Sedangkan Naya memiliki sifat yang suka membantu. Naya senang membantu ibu bersih-bersih di rumah. Naya juga senang membantu ibu memasak di dapur, terutama saat ibu membuat kue. Naya langsung membantu ibu mengaduk adonan kue. Wah, Naya memang anak yang suka membantu ya. Apakah teman-teman juga suka membantu mamah di rumah? Oke teman-teman, sifat yang dimiliki Noni dan Naya merupakan bentuk keberagaman individu di lingkungan sekitar. Keberagaman adalah anugerah dari Tuhan. Apa saja bentuk-bentuk keberagaman itu? Yaitu keberagaman kemampuan akademik, keberagaman watak dan karakter, keberagaman kesukaan atau hobi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Keberagaman pun dapat menumbuhkan rasa toleransi agar lingkungan sekitar kita aman, nyaman, dan damai. Jika sikap tersebut kita lakukan, maka tidak akan lagi timbul perpecahan dan pertengkaran. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami penjelasan materi hari ini, yaitu tentang dongeng dan memahami keberagaman individu? Nah, perlu diingat ya teman-teman, dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri akan terasa. Tenggang rasa artinya dapat menghargai perasaan orang lain.
Oke teman-teman, jika kalian sudah memahami, silakan teman-teman kerjakan tugas berikutnya ya. Berikut adalah tugas hari ini ya teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan dengan tanggung jawab dan disiplin. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.